Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan terkait Homo Ludens. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Nikoma Anggita Cahaya Juliantini dengan NIM 2215091107. Baik, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Homo Ludens dan Homo Faber. Nah, Homo ludens dan Homo faber adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan dua aspek penting dari manusia dalam konteks budaya dan kerja. Di mana Homo ludens berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia bermain. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Johann Huizinga dalam bukunya yang berjudul Homo Ludens yang terbit pada tahun 1938. Homo ludens menggambarkan manusia sebagai makhluk yang bermain, yang menikmati permainan dan aktivitas rekreasi. Di mana permainan adalah elemen dasar dalam budaya manusia yang memiliki peran penting dalam pengembangan peradaban, seni, dan hukum. Permainan tidak hanya merujuk pada aktivitas fisik atau permainan anak-anak, tetapi juga aktivitas budaya yang serius seperti seni, musik, dan ritual. Homo faber juga berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia pembuat atau manusia pekerja. Nah, konsep ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang bekerja dan menciptakan alat untuk mengubah lingkungan mereka. Homo faber menekankan kemampuan manusia untuk memproduksi, merancang, dan mengubah dunia fisik melalui kerja dan teknologi. Nah, ini mencerminkan sifat manusia sebagai pencipta dan pekerja yang secara aktif membangun dan mengembangkan peradaban melalui usaha dan kreativitas. Nah, berikut ini merupakan tabel perbedaan utama dari Homo ludens dan juga Homo faber. Nah, di mana dari aspek fokusnya, Homo ludens itu berfokus kepada bermain dan juga kreativitas, sedangkan Homo faber itu fokusnya pada bekerja dan produktivitas. Kemudian dari aspek tujuan aktivitasnya, Homo ludens ini memiliki tujuan aktivitas hiburan, ekspresi, dan juga budaya. Sedangkan Homo faber itu menciptaan, penciptaan, utilitas, dan juga transformasi. Sedangkan dari dimensinya, Homo ludens itu simbolik dan juga estetis, sedangkan Homo faber itu praktis dan juga teknis. Nah, secara sederhana, Homo ludens menggambarkan sisi manusia yang bermain dan menikmati aktivitas rekreasi, sedangkan Homo faber menggambarkan sisi manusia yang bekerja dan menciptakan. Nah, kedua konsep ini memberikan perspektif yang berimbang tentang sifat dasar manusia dalam konteks budaya dan bekerja. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu jabarkan perbandingan mohon maaf, jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk bermain. Nah, manusia memiliki kecenderungan alami untuk bermain, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Bermain adalah cara kita untuk memahami, merasakan, dan menghubungkan diri dengan dunia. Nah, berikut ini merupakan beberapa pandangan terkait keberadaan kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk bermain. Yang pertama yaitu bermain sebagai sifat dasar manusia. Bermain adalah aktivitas universal yang muncul secara alami sejak masa kanak-kanak. Ini adalah cara kita belajar, beradaptasi, dan mengeksplorasi lingkungan tanpa tekanan. Nah, bermain bukan sekedar hiburan dengan Nah, bermain bukan sekedar hiburan. Dengan bermain dapat mencerminkan cara manusia mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan juga inovasi. Nah, contohnya yaitu seni olahraga dan permainan adalah bentuk permainan yang menciptakan nilai sosial dan budaya. Yang kedua yaitu bermain dan pembentukan budaya. Dalam perspektif Johann Huizinga, bermain adalah fondasi dari perkembangan budaya manusia. Banyak elemen budaya seperti festival, ritual keagamaan, seni, dan olahraga lahir dari aktivitas bermain. Melalui bermain, manusia menciptakan struktur sosial, membangun nilai-nilai, dan mengungkapkan identitas kolektif. Yang ketiga yaitu bermain dan kreativitas. Bermain adalah ruang bebas dari batasan yang memungkinkan manusia untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut gagal.
Nah, aktivitas ini mendorong inovasi dan penemuan di berbagai bidang, dari seni hingga teknologi. Yang keempat yaitu bermain dan keseimbangan hidup. Bermain memberikan manusia peluang untuk melepaskan diri dari tekanan rutinitas. Hal ini merupakan cara alami manusia untuk mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Nah, dengan bermain dapat membantu manusia menjaga keseimbangan antara kerja dan kesenangan, antara produktivitas dan refleksi. Yang terakhir yaitu bermain dalam dunia modern. Nah, dalam dunia digital dan teknologi, bermain telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti video game dan dunia virtual. Hal ini menunjukkan bagaimana kecenderungan manusia untuk bermain terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika bermain menjadi terlalu terikat pada teknologi dan melupakan aspek interaksi sosial yang nyata. Nah, sebagai manusia, kecenderungan untuk bermain adalah mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang kerja keras dan pencapaian. Bermain membantu kita menemukan makna dan aktivitas sehari-hari, menikmati momen. Nah, dalam dunia yang semakin sibuk, kita perlu menghargai dan memfasilitasi ruang untuk bermain, baik dalam konteks individu maupun sosial, karena hal ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan, kebahagiaan, dan kemanusiaan kita. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu, telusuri konsep diri kalian secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kalian sebagai Homo ludens. Nah, menggali konsep diri sebagai Homo ludens berarti memahami bagaimana elemen bermain hadir dalam sifat dan kebiasaan saya, serta bagaimana hal ini mempengaruhi cara saya berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Nah, berikut ini merupakan karakteristik personal saya yang menunjukkan bahwa saya sebagai Homo ludens, yaitu yang pertama, kreativitas dan imajinasi. Sebagai Homo ludens, saya cenderung mengeksplorasi ide-ide baru dengan memanfaatkan imajinasi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menikmati aktivitas seperti menulis, menari, membuat kue, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang unik. Kreativitas ini sering terwujud melalui eksperimen yang menyenangkan, seperti mencoba resep baru atau menciptakan improvisasi gerakan tarian. Yang kedua yaitu antusiasme terhadap bermain dan eksperimen. Saya sering menemukan kebahagiaan dalam mencoba sesuatu yang baru, terutama ketika hal ini memberikan ruang untuk bermain. Entah itu melalui permainan strategi, eksplorasi hobi baru, atau melakukan eksperimen-eksperimen kecil bersama teman. Nah, bermain adalah cara saya memahami dunia dengan cara yang ringan namun penuh makna. Yang ketiga yaitu menikmati proses. Sebagai Homo ludens, saya lebih menghargai proses dibandingkan hasil akhir. Saya menemukan kebahagiaan dalam eksplorasi, percobaan, dan perjalanan tanpa terlalu terbebani oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cepat. Contohnya, saat mengerjakan tugas proyek, saya menikmati proses bereksperimen dengan berbagai desain atau pendekatan, meskipun hasil akhirnya mungkin berubah-ubah sepanjang jalan. Yang keempat yaitu keingintahuan dan interaksi sosial. Bermain tidak selalu dilakukan sendiri, melainkan terkadang seringkali melibatkan orang lain. Saya menikmati permainan sosial baik dalam bentuk diskusi ringan, candaan, atau kegiatan kolaboratif yang mendorong kreativitas kelompok. Dan yang terakhir yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas. Nah, sebagai Homo ludens, saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, baik itu serius maupun menyenangkan. Saya percaya bahwa hidup ini dinamis dan bermain adalah cara untuk menghadapi perubahan dengan bijaksana. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo ludens? Fungsi kontrol diri memiliki peran penting dalam mendukung dan mengarahkan keberadaan kita sebagai Homo ludens atau makhluk yang bermain. Nah, bermain sebagai aktivitas yang melibatkan kebebasan dan spontanitas tetap membutuhkan kontrol diri agar aktivitas tersebut bermanfaat, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, serta seimbang dengan tanggung jawab hidup lainnya. Berikut ini merupakan peran fungsi kontrol diri dalam konteks Homo ludens. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara bermain dan tanggung jawab.
Bermain seringkali berorientasi pada kesenangan dan kebebasan, tetapi tanpa kontrol diri. Nah, aktivitas ini dapat mengganggu tanggung jawab lain seperti pekerjaan, pendidikan, atau hubungan sosial. Nah, fungsi kontrol diri membantu menentukan kapan dan berapa banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk bermain. Memastikan keseimbangan antara hiburan dan kewajiban. Yang kedua yaitu mencegah hal-hal yang merugikan. Nah, tanpa adanya kontrol diri, sifat bermain dapat meluas ke arah yang tidak sehat seperti kecanduan video game, judi, atau perilaku impulsif lainnya. Nah, di sini kontrol diri berperan dalam mengenali batasan dan mengambil langkah untuk menghindari dampak negatif dari aktivitas bermain. Yang ketiga yaitu mengarahkan bermain ke aktivitas yang bermanfaat. Bermain bisa menjadi sarana untuk belajar, berinovasi, dan membangun hubungan. Fungsi kontrol diri memastikan bahwa aktivitas bermain diarahkan ke hal-hal yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Contohnya yaitu menggunakan waktu bermain untuk meningkatkan keterampilan baru seperti bermain musik, olahraga, atau game edukatif. Yang keempat yaitu mengatur emosi dalam bermain. Bermain seringkali digunakan sebagai kompetisi, baik dalam olahraga, permainan, atau aktivitas kelompok. Kontrol diri membantu mengelola emosi seperti frustasi saat kalah atau euforia berlebihan saat menang. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan hubungan baik dengan orang lain selama bermain. Dan yang terakhir yaitu mendorong refleksi dan pembelajaran. Nah, fungsi kontrol diri membantu seseorang merefleksikan hasil dari aktivitas bermain, seperti pelajaran yang diperoleh dan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan refleksi ini, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan bermain yang lebih sehat dan produktif. Jadi, fungsi kontrol diri adalah kunci agar aktivitas bermain tetap menjadi bagian yang positif dan membangun dalam kehidupan kita sebagai Homo ludens. Dengan kontrol diri, kita dapat menikmati kebebasan bermain tanpa kehilangan arah atau mengorbankan aspek penting lainnya dalam hidup. Bermain yang terkontrol tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga memperkaya kehidupan dengan kreativitas, pembelajaran, dan hubungan sosial yang baik. Nah, itu tadi penjabaran mengenai tugas yang telah diberikan. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.